Hai teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang cahaya. Apakah teman-teman pernah melihat gerhana bulan? Apa teman-teman tahu penyebab terjadinya gerhana bulan? Gerhana bulan terjadi karena gelombang cahaya merambat lurus. Begitu juga dengan peristiwa gerhana matahari. Gelombang cahaya merambat lurus merupakan sifat dari cahaya. Apa teman-teman tahu apa saja sifat dari cahaya? Cahaya memiliki sifat-sifat yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, cahaya merambat lurus, misalnya bayang-bayang tangan yang disinari cahaya. Kedua, cahaya dapat dipantulkan, misalnya sinar senter yang dipantulkan oleh cermin. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan, misalnya sendok pengaduk yang dicelupkan dalam segelas air tampak bengkok. Keempat, cahaya dapat diuraikan, misalnya munculnya pelangi merupakan peristiwa penguraian cahaya putih menjadi berbagai warna yang disebut dengan dispersi cahaya. Kelima, cahaya dapat menembus benda bening, misalnya cahaya senter yang mampu menembus gelas bening. Sekarang, mari teman-teman perhatikan gambar berikut. Pada gambar, ada sinar datang dari titik A ke titik B. Titik B berada di bidang datar setelah melewati garis normal atau N. Maka, sinar datang yang menuju ke titik B tadi dipantulkan ke titik C yang disebut dengan sinar pantul. Dari peristiwa ini dapat terjadi hukum pemantulan cahaya yang berbunyi 1. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Kedua, sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Sudut I sama dengan sudut R. Lalu, bagaimana dengan pemantulan cahaya pada cermin datar? Misalnya, ajeng yang sedang bercermin di depan kaca. Ada bayangan ajeng di depan cermin. Perhatikan, pertama, jarak ajeng ke cermin sama dengan jarak bayangan ajeng ke cermin. Kedua, bayangan ajeng sama dengan badan ajeng. Ketiga, bayangan yang terbentuk di belakang cermin tidak nyata, sehingga disebut bersifat maya. Selanjutnya, mari kita belajar tentang cermin lengkung, meliputi cekung dan cembung. Cermin lengkung seperti bola kaca berongga yang dibelah menjadi dua. Jika belahan bola kaca yang dipakai untuk memantulkan cahaya di bagian sisi dalam cermin disebut cermin cekung. Contoh cermin cekung, misalnya cermin yang ada pada bagian dalam senter. Jika belahan bola yang digunakan untuk memantulkan cahaya di bagian sisi luar disebut cermin cembung. Contoh cermin cembung, misalnya cermin yang sering ditemukan di tikungan jalan raya. Bagian-bagian cermin cekung dan cermin cembung dapat digambarkan sebagai berikut. Garis mendatar yang melewati titik M hingga O disebut sumbu utama. Titik F disebut titik fokus. Titik M disebut titik pusat kelengkungan. Titik O disebut titik pusat optik. Panjang F ke O disebut jarak fokus. Panjang M ke O adalah jari-jari cermin. Titik fokus F berada di tengah-tengah jari-jari cermin. Titik fokus cermin cekung berada di depan cermin. Maka jarak fokus atau F kecil cermin bertanda positif. Sedangkan titik fokus cermin cembung ada di belakang cermin, maka jarak fokus cermin cembung bertanda negatif. Lalu bagaimana dengan sifat dari cermin cekung dan cermin cembung? Pada cermin cekung, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus dan mengumpulkan cahaya.
sehingga cermin cekung disebut juga cermin konvergen. Pada cermin cembung, sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan menyebar seolah-olah dari titik fokus, sehingga cermin cembung disebut juga cermin divergen. Hukum pemantulan cahaya tetap berlaku pada cermin cekung maupun cermin cembung. Ada 3 sinar yang pada saat digambarkan tidak membutuhkan garis normal. Ketiga sinar tersebut dinamakan sinar istimewa. 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin. Sedangkan 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Kedua, sinar yang datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Ketiga, sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan cermin seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Bayangan yang dihasilkan cermin cekung maupun cermin cembung dapat bersifat maya maupun nyata. Bayangan yang jatuh di depan cermin pada cermin tidak tampak bersifat nyata. Bayangan tersebut dapat ditangkap layar. Bayangan yang jatuh di belakang cermin dapat dilihat pada cermin bersifat maya. Untuk mempermudah menentukan sifat bayangan, bagian cermin bisa dibedakan menjadi 4 ruang, yaitu ruang 1, 2, 3, dan 4. Benda di ruang 2 dan 3, bayangannya selalu nyata terbalik. Benda di ruang 1 dan 4, bayangannya selalu maya dan tegak. Jika ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, sifat bayangan diperbesar. Jika ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda, sifat bayangan diperkecil. Ruang bayangan ditambah ruang benda sama dengan 5. Benda di ruang 1, bayangannya pasti di ruang 4. Selanjutnya, bagaimana menggambar bayangan pada cermin cekung? Sebelum menggambar bayangan, perhatikan tabel berikut. Jika benda di depan M atau ruang 3, maka bayangan di ruang 2 akan bersifat nyata, terbalik, diperkecil jika digambarkan sebagai berikut. Kemudian, jika benda berada di antara M dan F atau ruang 2, maka bayangannya akan di ruang 3 dengan sifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Seperti apa yang menggambarkannya? Perhatikan. Jika benda di antara F dan O atau ruang 1, maka bayangan berada di ruang 4 akan bersifat maya, tegak, diperbesar. Jika digambarkan sebagai berikut. Bagaimana menggambar bayangan pada cermin cembung? Perhatikan tabel berikut. Ruang benda di depan cermin cembung hanya 1, yaitu ruang 4. Semua bayangan yang dihasilkan cermin cembung selalu maya, tegak, diperkecil. Hubungan antara jarak benda dan jarak bayangan dengan jarak fokus atau jari-jari kelengkungan cermin diberikan pada rumus berikut ini. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S absen. M sama dengan H absen per H sama dengan S absen per S. Di mana M adalah perbesaran bayangan, H absen adalah tinggi bayangan, H adalah tinggi benda, S absen adalah jarak bayangan, S adalah jarak benda. Perjanjian tanda
Bayangan nyata jika S absen bertanda positif, bayangan maya jika S bertanda negatif. Jarak fokus cermin cekung positif, jarak fokus cermin cembung negatif. Demikian materi tentang cahaya. Sampai jumpa pada materi lainnya. Selamat belajar.